Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Pemerintah kabarnya akan tetap mencairkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pada tahun ini bagi aparatur sipil negara atau ASN termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Meskipun kini ada efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan pemerintah sudah mempersiapkan proses pencairan itu dan segera diumumkan dalam waktu dekat. Namun menurut Airlangga, hal ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di 2024, pemerintah kembali memberikan 100% THR bagi ASN termasuk PNS dan PPPK serta TNI dan Polri. Sebelumnya selama 4 tahun, yaitu di 2020 hingga 2023, THR yang diberikan tidak penuh 100% karena anggaran negara tertekan akibat krisis pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi. Informasi berikutnya dari internasional, China menentang pemindahan paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Proposal ini sebelumnya diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga mengusulkan rencana mengambil alih wilayah tersebut di bawah Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan China selalu menyatakan bahwa pemerintah Palestina atas warga Palestina adalah prinsip dasar pemerintahan Gaza pasca perang. Sebelumnya, Trump mengatakan warga Palestina akan senang meninggalkan tanah air mereka yang dilanda perang di Gaza. Trump menyatakan mereka pasti bahagia tinggal di tempat lain jika diberi pilihan. Ini bukan kali pertama Trump membuat kalimat yang mengusir warga Palestina dari Gaza. Sebelumnya ia menggembar-gemborkan rencana membersihkan Gaza dengan menyerukan warga Palestina untuk pindah ke Mesir atau Yordania. Kedua negara tersebut dengan tegas menolak hal ini. Bahkan Selasa, para pemimpin Arab menekankan perlunya berkomitmen untuk mencapai perdamaian. Informasi terpopuler berikutnya adalah dari komoditas. Harga emas Antam memiliki peluang untuk terus mencatatkan rekor sejalan dengan proyeksi emas dunia yang akan mencatatkan rekor harga tertinggi sepanjang masa. Harga emas tetap dijagokan akan tetap bersinar. Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk Rabu 5 Februari kemarin di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung naik sebesar Rp13.000. Harga emas Antam tercatat sebesar Rp1,66 juta per gram dan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Analis pasar utama Exinity Group Hantan menjelaskan emas bisa mencapai $3.000 pada 2025 dengan asumsi pasar tetap pada peran emas sebagai lindung nilai inflasi, terutama jika kebijakan Trump membangkitkan kembali tekanan inflasi AS. Harga emas dunia mampu mencetak rekor tertinggi sepanjang masa selama 4 hari beruntun dari hari Kamis dan Jumat pekan lalu serta Senin dan Selasa pekan ini. Investor Amerika Serikat bersiap-siap menghadapi serangkaian perubahan pada 2025 dari tarif dan deregulasi hingga kebijakan pajak yang akan merembet ke pasar saat Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari. Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat yang tertekan akibat turunnya imbal hasil obligasi AS. Ketegangan dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan China memicu aksi beli aset safe haven mendorong harga emas naik lebih dari 1%. Kita ke informasi lainnya. Lisensi Starlink dicabut di Kanada, bahkan kontrak mereka akan dirobek di Ontario, provinsi terpadat di Kanada, sebagai tanggapan atas tarif layanan di Kanada yang diumumkan oleh Donald Trump. Kontrak yang pertama kali ditandatangani pada November lalu bertujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi melalui layanan satelit Starlink kepada 15.000 rumah dan bisnis yang memenuhi syarat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil, pedesaan, dan utara Kanada Juni 2025. Doug Ford, Perdana Menteri Kanada, memperingatkan bahwa bisnis Amerika Serikat akan kehilangan puluhan miliar dolar dalam pendapatan baru sebagai akibat dari tanggapan Ontario terhadap tarif tersebut. Kesepakatan antara Ford dan Starlink dilaporkan bernilai 68,5 juta dolar. Pengumuman Ford ini mengikuti langkah pembalasan lain yang diambil oleh para pemimpin Kanada setelah Trump mengumumkan rentetan tarif baru terhadap Kanada, Meksiko, dan China pada akhir pekan lalu. Trump mengatakan bahwa ia akan memerintahkan tarif 25% untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat dari Kanada dan Meksiko dan 10% untuk impor dari China.